Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nita Agnesia Pranaputri dari FKIP Universitas Kristen Petra, mahasiswi angkatan 2017. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai program pembelajaran individu atau dalam dunia pendidikan kita sering menyebutnya dengan PPI. Program ini hanya dibuat untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Program ini dibuat untuk menunjukkan deskripsi perkembangan murid, kemudian program pembelajaran, dan penetapan tujuan dalam proses pembelajaran secara individual. Oke teman-teman, langsung saja berikut adalah beberapa komponen yang ada di dalam PPI. Yang pertama adalah identitas. Dalam lembar pertama ini, saya membuat 3 bagian identitas. Yang pertama adalah identitas siswa, kedua identitas orang tua, dan juga yang ketiga adalah identitas guru. Identitas siswa seperti biasa terdiri dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, kelas, bagaimana kondisi siswa saat ini, bahasa apa yang digunakan siswa dalam berkomunikasi sehari-hari, kemudian apa kepercayaan siswa, dan juga di mana siswa tinggal. Semua informasi ini sangatlah penting supaya guru dapat mengenal muridnya dan dapat mengkondisikan pembelajaran seperti apa yang dapat dilakukan untuk menjawab kebutuhan muridnya. Tidak jauh berbeda dengan identitas siswa, identitas orang tua pun juga harus mencantumkan alamat, nomor telepon, dan juga kepercayaan apa yang dianut oleh orang tua. Hal itu dikarenakan tidak sedikit kasus orang tua yang tidak tinggal bersama dengan sang anak, ataupun juga ada orang tua yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan sang anak. Tentu saja semua informasi ini sangat penting untuk guru supaya guru lebih mengenal bagaimana latar belakang siswa, kondisi siswa, sehingga guru dapat mencocokkannya dengan bagaimana ia harus bersikap kepada murid. Baik, selanjutnya di lembar yang pertama ini terdapat kolom untuk foto siswa tersebut supaya kita dapat mengenali wajahnya, dan juga terdapat kolom keadaan darurat. Kolom keadaan darurat ini berisikan nomor telepon orang tua dan juga nomor telepon dokter pribadi yang dapat digunakan jika sewaktu-waktu siswa mengalami masalah atau mengalami gangguan di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen. Dalam pembuatan PPI kali ini, saya membuat ada 2 macam asesmen, yaitu asesmen dalam kemampuan murid, dan yang kedua adalah asesmen tentang kebutuhan murid. Asesmen kemampuan murid sendiri dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek secara kognitif, kemudian aspek secara komunikasi, yang ketiga aspek secara sosial dan emosi, kemudian aspek secara fisik dan motorik, dan yang terakhir adalah aspek hobi. Setiap aspek memiliki keterangan masing-masing, dan dalam kolom kedua, dalam kolom kemampuan terdapat definisi lebih terperincinya bagaimana kemampuan murid secara kognitif, apa kemampuan murid dalam berkomunikasi, apa kemampuan murid dalam sosial dan emosi yang dirasakan, dan juga apa kemampuan yang dapat dilakukan dengan fisik, motorik, dan hobi apa yang menjadi kesukaan dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah asesmen tentang kebutuhan siswa. Sama halnya dengan asesmen kelebihan siswa, asesmen dalam kebutuhan siswa ini juga dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu kognitif, komunikasi, sosial dan emosi, dan yang terakhir adalah fisik dan motorik. Dalam setiap aspek terdapat keterangan masing-masing dan juga sudah tertera dengan jelas apa saja kebutuhan yang dibutuhkan murid sesuai dengan aspeknya masing-masing. Untuk informasi tambahan, semua data yang ada di PPI video saat ini adalah data fiktif, yaitu data yang dibuat-buat, bukan merupakan data nyata.
Baik, langsung saja kita masuk ke komponen selanjutnya. Setelah ada identitas, assessment, yang berikutnya adalah baseline. Dalam baseline kali ini, saya mengambil pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk anak kelas 2. Di sini tertera ada tema pembelajaran, kemudian baseline kemampuan Vian, yaitu siswa yang saya ambil keterangannya, dan juga ada tujuan tahunan. Setelah baseline, dalam PPI juga terdapat annual goals, yaitu tujuan jangka pendek yang dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun, yaitu kita menetapkan tujuan jangka pendek dalam waktu 3 bulan sekali dalam waktu 1 tahun. Nah, berikut adalah keterangannya. Kemudian berikut ini adalah informasi tambahan yang terdapat di dalam PPI, yaitu bagaimana implementasi program khusus ini dijalankan, seperti apa program dan materi apa yang digunakan. Kemudian informasi tentang strategi dan pendekatan apa yang digunakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Bagian yang terakhir dalam PPI yang saya buat kali ini adalah kolom keterangan atau rekomendasi dari para wali murid tentang apa yang masih menjadi kebutuhan murid yang harus dipenuhi oleh guru di sekolah. Dan di bawah ini juga terdapat beberapa kolom yang terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua atau wali murid itu sendiri, dan juga spesialis murid ini. Semua orang yang bertanda tangan di kolom ini adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam menggunakan dokumentasi ini. Dokumentasi ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah kesepakatan bersama bahwa yang dapat menggunakan dokumen ini adalah orang-orang yang sudah bertanda tangan di bawah ini. Sekian penjelasan video tentang PPI, tentang komponen PPI dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata, dan video ini terbuka untuk diberi evaluasi karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.